Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaini Mufidah dari Prodi PAI Program Magister UIN Sunan Kalijaga kelas 1C. Di sini saya akan menyampaikan hadis terkait potensi manusia demi memenuhi tugas mata kuliah studi al-hadis perspektif pendidikan Islam yang diampu oleh Dr. Nur Saidah, Sarjana Agama, Magister Agama. Ya, langsung saja kita mulai. Manusia itu sudah memiliki potensi sejak lahir. Potensi yang dimiliki itu adalah pemberian Allah. Jadi manusia itu disebut manusia terdidik karena sudah memiliki potensi yang harus diolah secara terus-menerus. Orang tua sangat menjadi hal yang utama dalam proses pendidikan ini atau pengelolaan potensi ini, seperti di dalam hadis An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawitanihi au yunasiranihi au yumajisanihi rawahul Bukhari wa Muslim. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, orang tuanya lah yang menjadikan Yahudi, Nasrani, Majusi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, anak sudah terlahir memiliki potensi. Orang tuanya lah yang menjadikan mau menjadi seperti apa anaknya tersebut. Nah, Imam Al-Ghazali dalam bukunya atau kitabnya Al-Ihya Ulumuddin menyampaikan, anak itu ibarat permata yang belum diukir atau diolah menjadi bentuk apapun, seperti itu. Anak adalah amanah titipan Allah yang sebagai orang tua itu harus merawat dan mendidik sebaik mungkin agar anak tersebut menjadi insan kamil atau manusia yang sempurna. Potensi sendiri di dalam Al-Quran meliputi hati, akal, pendengaran, dan penglihatan. Sebagaimana dalam firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'aw wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui apapun. Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Nah, potensi-potensi tersebut berkembang seiring anak itu berkembang dan bertumbuh. Sejak kecil, potensi tersebut dalam keadaan lemah, kemudian setelah dewasa menjadi kuat, kemudian setelah tua menjadi melemah lagi. Nah, seperti itu. Dalam surat Ar-Rum, Bismillahirrahmanirrahim, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan tsumma ja'ala min ba'di quwwatan dha'fan wa syaibatan yakhluqu ma yasha'u wa huwal alimul qadir. Artinya, Allah dialah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah, kemudian Dia menjadikan kamu sesuatu keadaan lemah. Sesudah keadaan lemah menjadi kuat, kemudian menjadikan kamu sudah kuat itu menjadi lemah kembali. Dan Dia menciptakan yang dikehendakinya. Dialah Allah yang Maha mengetahui lagi Maha Kuasa. Nah, adapun pendapat Ibnu Taimiyah yang dikutip dari Nur Khalis Majidid
yang menjadi fitrah itu membagi fitrah itu menjadi dua. Yang pertama, fitrah al-gharizat merupakan potensi dari dalam diri manusia yang dibawanya. Jadi manusia itu sudah membawa fitrah yang disebut fitrah al-gharizat. Nah, potensi ini seperti nafsu, akal, hati nurani yang dapat berkembang melalui jalur pendidikan formal dan non-formal. Kemudian yang kedua adalah fitrat al-munazalat, merupakan potensi luar. Adapun wujud dari fitrah ini adalah wahyu Allah yang diturunkan guna membimbing dan mengarahkan fitrah sesuai Al-Quran atau yang hanif. Semakin tinggi tingkat interaksi antara keduanya, maka semakin tinggi kualitas manusia, dan sebaliknya, semakin rendah interaksi antara keduanya, maka manusia bisa tergelincir dari fitrahnya yang hanif. Dua fitrah menurut Ibnu Taimiyah ini, yang pertama fitrah al-gharizat dan fitrah al-munazalat, nah itu harus berinteraksi secara sinergi agar bisa terbentuklah manusia yang sempurna. Muhammad bin Asyur mendefinisikan fitrah manusia itu menjadi potensi jasadiyah. Potensi jasadiyah itu adalah potensi yang ala kadarnya manusia, seperti manusia itu berjalan dengan kaki. Nah, itu adalah potensi jasadiyah. Kemudian ada potensi akliyah. Potensi akliyah itu adalah manusia itu bisa berpikir, bisa menyimpulkan. Nah, yang ketiga potensi rohaniyah. Ini adalah kemampuan manusia untuk dapat merasakan sedih, bahagia, tenteram, nyaman, dan sebagainya. Nah, dari beberapa pendapat para ahli tentang macam-macam potensi manusia, maka kita dapat ambil kesimpulan bahwa manusia itu sudah memiliki potensi sejak lahir itu antara lain potensi agama, akal, mencakup spiritual, kemudian fisik, meliputi jasadiyah, kemudian potensi rohani yang mencakup nurani dan nafsu. Manusia itu tidak bisa lepas dari pendidikan dan tidak akan menjadi manusia yang sesungguhnya tanpa proses pendidikan. Jika manusia tidak melakukan proses pendidikan, itu adalah manusia yang di mata Allah itu kurang bernilai begitu. Dari hadis dan penjelasan tersebut, kita lihat bahwa nilai-nilai tarbawi atau nilai edukasi dari hadis setiap anak itu dilahirkan memiliki fitrah, itu kita bisa simpulkan manusia itu bisa berkembang seiring dengan berjalannya waktu, seiring perkembangan, pertumbuhan. Kemudian stimulasi yang diberikan oleh orang tuanya. Kemudian lingkungan juga akan sangat berpengaruh. Nah, untuk pengetahuan sendiri, itu adalah tergantung guru, orang tua, dan kondisi sosial. Itu yang akan nantinya bisa dijadikan bekal untuk mengenal Allah. Nah, di sini intinya manusia itu dilahirkan secara fitrah. Nah, fitrah itu bisa diolah. Mengolahnya itu adalah dengan proses pendidikan, dengan segala sebab akibat yang ada. Entah itu guru, orang tua, dan interaksi sosial yang ada. Itu sangat berpengaruh. Nah, yang manusia dapatkan dari proses pendidikan itu adalah kembali lagi itu akan mengantarkan tujuan manusia itu sendiri, yaitu mengenal Allah. Mungkin demikian, banyak kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.